Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selika Risma Putri dengan NIM G1312100001 dari Prodi Sistem Informasi Sore. Di sini saya akan melakukan praktikum manajemen layanan TI yang kedua, yaitu mengenai validasi data. Di praktikum 1 lalu, kita sudah berhasil mengkonversi data ke dalam Excel. Kemudian dilanjutkan dengan praktikum kedua saat ini, yaitu untuk melakukan validasi data. Validasi data bertujuan untuk memeriksa apakah data yang dihasilkan dari hasil konversi tidak memiliki kesalahan atau error. Selain itu, validasi bertujuan untuk kebenaran, kelengkapan, dan validitas data. Teknik untuk melakukan validasi data diantaranya ada 4. Yang pertama, dengan menghitung jumlah baris atau record. Yang kedua, menghitung total atribut atau file. Yang ketiga, melakukan verifikasi data dalam file. Yang keempat, uji redundans atau uji duplikasi data. Untuk memulai praktikum, saya sudah menyiapkan 2 folder data, yaitu data DBF dan file data. Kemudian kita buka Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Excel tahun 2016. Untuk yang pertama, kita akan konversi datanya terlebih dahulu dengan klik ribbon data, get external data from other source, kemudian from Microsoft Query. Setelah itu pilih Microsoft Access Database, oke. Kemudian kita pilih di mana letak data DBF. Ini ya data DBF, lalu oke. Kemudian silang. Setelah itu pilih new query. Kita pilih the base file, oke. Kemudian sini kita pilih AP trans, lalu klik tanda panah. Kemudian kolomnya akan berpindah di sini. Setelah itu next. Ini next lagi, finish. Untuk view datanya kita pilih tabel dan existing worksheetnya ada di pilih A1, lalu oke. Maka seperti ini gambaran tabelnya ya. Seperti yang saya katakan di awal, teknik validasi data ada 4. Untuk yang pertama, yaitu teknik menghitung jumlah rekor dengan melihat status bar. Caranya, kita blok kolom G, kemudian lihat status barnya ada di sini. Di sini tertuliskan count .2 103. Maka dengan melihat status bar akan diketahui jumlah datanya sebanyak 103. Untuk yang kedua, yaitu teknik menghitung total file. Caranya ada 2, yaitu dengan blok kolom A, kemudian lihat status barnya. Di sini ada average, ada count, dan ada sum. Kemudian saya akan menambahkan nilai maksimal dan minimal dalam status barnya dengan cara klik kanan. Lalu ini maksimumnya kita klik, maka akan ada tanda centang, kemudian minimumnya juga. Setelah itu, di sini terlihat ada nilai minimal dan nilai maksimalnya. Untuk cara yang kedua, dengan menggunakan rumus. Di sini saya akan menggunakan rumus sum, average, max, min, dan count. Caranya untuk rumus sum yaitu jumlah. Di sini rumusnya sama dengan sum. Kemudian kita pilih ini yang di A2 dengan cara CTRL shift tanda panah ke bawah, lalu enter. Ini terlihat nilai jumlahnya atau nilai sum, kemudian nilai rata-rata atau average. Caranya sama dengan average, kemudian kita pilih CTRL shift tanda panah ke bawah, enter. Ini
sudah terlihat nilai rata-ratanya. Kemudian nilai maksimalnya, caranya sama dengan max. Kemudian kita pilih lagi dengan Ctrl Shift panah ke bawah, enter. Maka ini nilai maksimalnya. Setelah itu nilai minimal, caranya sama dengan min. Kemudian kita pilih dengan Ctrl Shift panah ke bawah lagi, enter. Ini nilai minimalnya. Kemudian total data atau count, caranya sama dengan count, pilih datanya, enter, dan ini nilainya. Ini terlihat ya, sudah sama. Untuk jumlahnya itu sum, kemudian rata-rata average, maksimalnya sama, kemudian untuk nilai minimalnya juga sama. Untuk count di sini karena ada 103 itu karena dari nomor 1 garis ke 1 sampai ke 103. Namun di sini ada 102 itu karena tadi kita milihnya dari A2 sampai A103. Untuk teknik yang ketiga yaitu verifikasi validitas data. Caranya ada 4. Yang pertama menggunakan ribbon data filter. Sini ribbon data filter ini sudah diaktifkan, maka ada tanda kotak putih dengan panah ke bawah. Jika filter dimatikan maka kotak putihnya hilang. Di sini kita aktifkan saja. Kemudian klik pada invoice AM, kemudian akan muncul seperti ini. Setelah itu ini kita ada search all-nya, kita pilih semua. Berdasarkan data, kita bisa lihat bahwa jenis data yang diinputkan pada invoice AM semuanya adalah sama. Maka hal ini tidak terjadi penyimpangan terhadap jenis data tersebut. Ini kita oke saja. Kemudian ini kita copy ke sheet yang baru. Ini create copy, oke. Nah, di sini untuk cara yang kedua kita akan melakukan validasi data dengan data validation ini. Caranya klik ribbon data, ini filternya dimatikan dulu, kemudian klik data validation. Setelah itu kita pilih ini allow-nya, kita pilih custom. Di sini formulanya kita lihat pada modul masing-masing. Di sini ini ya, ini formulanya seperti ini. Kita tuliskan seperti ini. Ini kita tulis seperti ini, lalu oke. Kemudian kita buka data validation lagi. Setelah itu pilih yang error alert. Di sini kita titelnya dituliskan peringatan. Untuk error message-nya tuliskan invoice AM tidak boleh sama, lalu oke. Karena pada data validation ini di sini saya menuliskan A2, maka yang dirubah adalah A2. Di sini saya akan mengganti datanya menjadi 225. Kita coba. Enter. Masih bisa, berarti ada kesalahan. Kita ulangi lagi. Di sini pilih data validation, kemudian alurnya kita pilih yang custom. Untuk formulanya sama dengan untuk formulanya kita ini
blok dulu kolomnya dari A2 sampai 103. Kemudian ini setelah tanda sama dengan kita tuliskan count if dalam kurung, ini kita tandakan dollar, kemudian dolar A, dolar 2, dolar A, dolar 103, kemudian di dolar 103 kita tandakan tanda titik koma, tuliskan A2 lalu tutup kurung, setelah itu tanda panah sama dengan 1. Oke, kemudian kita buka lagi data validasinya menuju error awal. Sini ditanya tuliskan peringatan, untuk error message-nya kita tuliskan invoice AM tidak boleh sama, lalu oke. Kemudian di sini kita coba lagi di A2, kita inputkan data 225, enter. Nah, maka akan muncul peringatan seperti ini, invoice AM tidak boleh sama. Ini kita cancel saja. Selanjutnya untuk cara yang ketiga menggunakan rumus count if. Ini arahkan ke kolom B, kemudian klik kanan, insert. Nah, maka akan terbuat kolom baru seperti ini. Ini namanya kita ganti menjadi check validasi. Oke. Kemudian ini kita buka modulnya. Di sini. Nah, ini rumusnya ini kita kopikan saja, formulanya kita copy ke sini, ke B2. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini semua seperti itu, tanda strip 2. Untuk mengeceknya kita bisa ubah datanya. Misal di sini ada 225, kemudian kita ubah data pada nomor 11 ini 225. Nah, di sini akan tertuliskan muncul 2 kali. Kemudian kita ubah lagi yang di data nomor 12 225. Nah, maka akan tertuliskan muncul 3 kali. If adalah logika kondisional. Count if digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam range dengan kriteria tertentu. Di sini muncul dan count if a titik 2 a titik koma a3 dan kali, yaitu merupakan rumus data agar memunculkan data yang terjadi pengulangan dengan nilai yang sama persis. Karena ini munculnya 3 kali, ini tertulis 225 3 kali, di sini muncul 3 kali seperti itu. Kemudian cara yang keempat dengan menggunakan conditional formatting. Caranya ke file Excel yang akan diaudit. Di sini dengan ctrl O, kemudian kita pilih letak file data dbf, lalu sebentar, oke. Ini pilih yang all file, ini pilih trans data dbf ini, lalu open. Ini kita rapikan dulu datanya. Ini kita blok dari kolom A sampai F, kemudian format, kemudian auto fit kolom width. Ini sudah rapi. Setelah itu kita blok kolom C, yaitu invoice. Setelah itu pilih conditional formatting, pilih yang duplicate cell. Di sini kita pilih duplicate value. Ini oke.
sini ada tabel yang berhighlight warna merah. Nah, yang berwarna merah itu menandakan bahwa datanya sama. Ini sama ya, ini juga sama. Untuk teknik yang keempat yaitu uji duplikasi data. Caranya kita buka file baru, CTRL O, kemudian buka pada file data, kemudian di sini kita pilih transaksi, kemudian open. Akan muncul seperti ini. Setelah itu di sini kita blok kolom A atau invoice-nya. Setelah itu kita pilih ribbon data, pilih remove duplicates. Ini kita pilih expand the section, remove duplicates. Ini unselect semua. Kemudian ini kita centang yang invoice AM saja. Setelah itu oke. Nah, di sini akan muncul dua duplicate value found and remove. Ini kita oke. Nah, seperti ini. Sekian praktikum kedua mengenai validasi data dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.